Salam sejahtera, pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Bahkan di tengah banyaknya kesulitan hidup, bahkan banyaknya tantangan, Engkau membawa kami dengan anugerah-Mu agar menjadi pemenang. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita hari ini ialah dari buku Musa yang pertama atau Kejadian 6 ayat 8, demikian tertulis saudara-saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang kita dengar tadi, mulai dengan kata tetapi Nuh, adalah satu awal yang baru, satu kemunculan Nuh di tengah-tengah berbagai banyak hal yang berat. Bahkan di tengah latar keadaan manusia yang bertambah-tambah berdosa, bertambah-tambah dililit kejahatan. Saudara-saudara, kalau kita baca sebelum Kejadian 6 tadi, maka kita tahu bahwa ada dua bersaudara, Kain dan Habel, yang melakukan kekerasan. Dan karena rasa dengki, Habel dibunuh. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Kain, Kain bahkan tidak bertanggung jawab dan bahkan dia mengelak dengan mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Dalam Kejadian 4 ayat 9. Jadi saudara-saudara, kemunculan Nuh adalah kemunculan yang baru di tengah-tengah lingkungan hidup yang sedemikian keras, berdosa. Dan kalau kita amati, bukan hanya ada orang-orang yang memilih kejahatan dalam hidupnya. Bukan hanya bahwa Kain membangun rasa dengki, tapi juga kalau kita dalami, muncul suasana yang membuat orang mengira bahwa aku harus melakukan kekerasan, aku harus kasar, aku harus jahat agar aku berhasil. Jadi ada hati yang jahat, ada kultur atau lingkaran kekerasan kejahatan yang berkembang, dan Nuh muncul di tengah-tengah itu semua, saudara-saudara. Bahkan kalau kita bisa melanjut mengatakan, orang yang menggerakkan hatinya untuk berbuat jahat, keadaan yang serba jahat dan keras itu sebenarnya sudah sebuah hukuman sendiri bagi orang yang tinggal di tengah-tengah itu. Betapa beratnya, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah itu Nuh hadir, tapi juga yang perlu dicatat, dikatakan Tuhan menyesal. Menyesal atas keadaan manusia itu, menyesal telah menciptakan manusia dan Tuhan ingin melenyapkan saja. Tak perlulah dia dengan manusia lagi karena keadaan yang jahat, yang berdosa dengan lingkaran kejahatan di tengah-tengah kehidupan kala itu, saudara-saudara. Tapi yang menarik juga dengan kita membaca Tuhan menyesal, maka kita juga tahu bahwa Tuhan itu ternyata memiliki hati. Tuhan bisa merasakan apa yang manusia rasakan, dan dengan Tuhan memiliki hati sebenarnya ia juga memperhatikan keadaan manusia, sekalipun keadaan manusia sudah sedemikian memburuk, sudah sedemikian dalamnya, dalam lingkaran kejahatan. Dan karena Tuhan punya hati, maka Tuhan memutuskan hal yang baru di tengah-tengah itu semua. Tuhan tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat manusia itu menanggung semua, tapi Tuhan memutuskan bahwa di tengah keadaan yang berdosa, di tengah lilitan kekerasan sekalipun, maka Tuhan memutuskan mendatangkan yang baru. Dan itulah arti ayat kita bahwa tetapi, katanya, atau namun demikian, sekalipun banyak lilitan kejahatan dan dosa dan kekerasan, tapi sekarang Tuhan, karena Dia memperhatikan, Dia memulai memanggil Nuh dan mendapat kasih karunia Nuh di mata Tuhan. Kalau begitu, saudara-saudara, kita bisa katakan demikian. Keadaan-keadaan yang berat yang mungkin kita sendiri juga tanggung,
Lingkaran-lingkaran kekerasan yang mencederai kita, bahkan jangan-jangan kita juga harus kasar, harus keras dalam hidup ini, itu diperhatikan Tuhan. Namun kita percaya Tuhan memutuskan hal baru, tidak menghancurkan, tetapi memanggil Nuh dan memberi kasih karunia agar semua jadi baru. Dan itulah juga yang kiranya kita percaya ada pada hidup kita. Kiranya dengan kasih karunia, kita baru seperti Nuh, baru bekerja, membuat bahtera, menyeberang keadaan yang buruk agar muncul keadaan yang baru. Dan kiranya itu menjadi pesan bagi kita hari-hari ini, saudara-saudara, bahwa begitu kita hendak membaharui diri, ingat, kita seperti Nuh mendapat kasih karunia. Begitu kita mendapat kasih karunia, ingat sebaliknya juga, bahwa kita akan menemukan yang baru, mendapat yang baru, melangkah yang baru. Inilah arti perhatian Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tampaknya berat, penuh kekerasan. Dengan Tuhan memperhatikan, Dia mengaruniakan kita agar kita melangkah, membangun bahtera, membangun perjalanan kita yang baru, dan dengan itu kita akan mendapat kasih-Nya, berkat-Nya dalam hidup ini. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kalau Engkau memperhatikan kami, Kau menginginkan kami untuk membangun bahtera, agar kami bisa berlayar, menempuh jalan baru, dan di jalan yang baru, sesungguhnya Engkau di mata-Mu, kami penuh kasih karunia. Dan kiranya dengan itu ya Tuhan, kami kuat untuk selalu menemukan yang baru, karena disitulah kasih karunia-Mu menetap. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.